Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Saya ada sedikit curhat atau cerita mengenai sedikit kendala di motor saya yang ternyata kehabisan air aki. Karena motor saya masih menggunakan air basah, serta juga ada error kamera video yang kadang kumat. Jadi, apalagi ketika memasuki daerah Kabupaten Subang, karena kamera mengalami keerorannya. Saya mulai video ini kembali setelah pengecekan di salah satu bengkel motor di Indramayu. Baiklah, tanpa lama beginilah profil Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kotanya adalah Kecamatan Indramayu Kota. Nama Indramayu berasal dari nama istri Raden Arya Wiralodra yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu, yaitu salah satu pendiri Indramayu pada tahun 1527 Masehi. Sebutan Ayu lama kelamaan menjadi Demayu dan Darmayu, kemudian menjadi Indramayu. Sejarah. Menurut sebuah hipotesis, asal-usul penduduk asli Indramayu berasal dari lembah pegunungan Ceremai yang membentang hingga ke wilayah Tasikmalaya. Jika hipotesis atau dugaan yang terbukti benar, maka dapat dipastikan bahwa pribumi asli Indramayu adalah orang Sunda yang berbudaya serta berbahasa Sunda dan telah menempati wilayah tersebut selama berabad-abad. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa di wilayah sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Indramayu pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Manuprawa pada abad kelima yang lokasinya berada di sekitar hilir Sungai Cimanuk. Selanjutnya, pada abad ke-9, wilayah Indramayu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang. Sejak abad ke-12, Sumedang Larang menjadi vasal Kerajaan Pajajaran, sehingga otomatis wilayah Indramayu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh atau Pajajaran. Pada awal berdirinya, wilayah Kerajaan Sumedang Larang sendiri mencakup Sumedang, wilayah inti, Karawang, Ciasem, Pamanukan, Indramayu, Sukapura, Bandung, dan Parangkan Muncang. Meskipun pada akhirnya sebagian dari wilayah-wilayah ini melepaskan diri dari pengaruh Sumedang Larang dengan dikuasai wilayah Indramayu sebelah utara seperti Kadang Haur, Lelea, dan Haur Geulis oleh Kerajaan Sumedang Larang, membuat kultur di wilayah tersebut masih bertahan pada kultur Sunda yang melekat hingga sekarang, termasuk dalam hal bahasa yang dituturkan. Indramayu didirikan pada 1527 Masehi oleh Raden Arya Wiralodra. Nama Indramayu sendiri diambil dari nama istrinya, Nyai Endang Dharma Ayu. Berdirinya Padukuhan Dharma Ayu memanglah tidak terang tanggal dan tahunnya, tetapi berdasar bukti sejarah, tim periset mengaitkan jika kejadian itu terjadi pada Jumat Kliwon 1 Suro 1449 Masehi atau 1 Muharram 934 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 7 Oktober 1527. Narasi pendukuhan Dharma Ayu adalah catatan sejarah daerah Indramayu, tetapi ada banyak catatan yang lain yang terkait dengan proses perkembangan daerah Indramayu. Di antaranya, sesudah bangsa Portugis di tahun 1511 menguasai Malaka. Di antaranya 1513 sampai 1515 pemerintah Portugis mengirim Tom Pires ke Jawa. Dalam catatan harian Tom Pires ada data-data jika ia menyaksikan bukti-bukti atau sumber di atas atau prediksi di akhir era 16 Masehi daerah Indramayu saat ini atau beberapa dari tempat ini telah ditempati manusia. Sedangkan menurut situs Indramayu Kabupaten, pendiri Indramayu di daerah Bagelan, Jawa Tengah, yaitu di Banyu Urip, tinggallah seorang tumenggung bernama Gagak Sigalodra mempunyai 5 orang putra, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Ayu Arya Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Raden Bagus Wiralodra, putra ketiga yang berjiwa besar dan bercita-cita luhur,
ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada anak cucunya dengan tempat tinggal yang makmur dan sejahtera rakyatnya. Raden Wiralodra menjalankan tapa brata di perbukitan Melayu di Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun ia mendapat wangsit yang berbunyi, Raden Arya Wiralodra, apakah engkau ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari? Pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah sungai Cimanuk. Nah, kalau engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur, dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapat wangsit, Raden Arya Wiralodra kembali ke Banyuurip dan menyampaikan wangsit kepada ayahandanya, Raden Gaga Singalodra. Raden Gaga Singalodra berkata, "Hai anakku Wiralodra, betapapun berat hati ayah melepaskanmu untuk mencari sungai Cimanuk, ayah menghargai cita-citamu yang begitu mulia. Berhati-hatilah hidup di rantau orang, bawalah Tinggil untuk menyertai perjalananmu." Diceritakan bahwa perjalanan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil memakan waktu 3 tahun. Ia pun terus berjalan menuju arah matahari terbenam. Akhirnya suatu senja sampai di sebuah sungai yang amat besar. Betapa sukaria hatinya karena disangka sungai itu adalah sungai Cimanuk yang sedang dicarinya. Berkata Raden Wiralodra pada Ki Tinggil, "Rupanya inilah sungai Cimanuk yang sedang kita cari, Ki." Ki Tinggil menjawab, "Hamba pikir lebih baik ambil istirahat sampai besok pagi." Pada keesokan paginya ada seorang kakek yang memperhatikan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil yang tertidur lelap. Kakek itu mendekati lalu berkata, "Hai Kisanak, siapakah kalian berdua? Kenapa tidur di situ?" Ki Tinggil dan Raden Wiralodra terkejut melihat kakek yang tiba-tiba ada di hadapannya. Lalu Raden Wiralodra menjawab, "Kek, kami tertidur. Dan perlu kakek ketahui bahwa saya Raden Wiralodra dan Ki Tinggil, kami dari Banyuurip." Lalu Raden Wiralodra menceritakan perjalanannya hingga tiba di pinggir sungai besar. Kemudian Raden Wiralodra bertanya sambil menatap wajah kakek tersebut, "Kek, apakah ini sungai Cimanuk yang selama ini saya cari?" Kakek menjawab, "Kasihan cucu-cucuku, sungai yang kalian cari sudah jauh terlewat. Perlu cucu ketahui, sungai besar ini adalah sungai Citarum." Prasasti Arya Wiralodra. Nanging benjing ala nyukani keramatan Kang Linui Dharma Ayu Mulia Harja tan ana sawi wi pertelan yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk sumur kajayan deres mili lupak murup tanpa patra sadaya pan mukti mali somahan lawan prajurit rowang lawan priagung samian tetrang atine sadana haria tumuli ing sekening negara pada rahaja. Maaf jika penyebutannya salah. Yang berarti akan tetapi Allah melimpahkan rahmatnya yang berlimpah, Dharma Ayu kembali makmur, tiada ada suatu hambatan. Tandanya jika ada ular nyeberangi sungai Cimanuk, sumur kejayaan mengalir deras, lampu menyala tanpa minyak, semua hidup makmur, bekerja sama dengan tentara membantu penguasa, semua hidup aman dan tentram, gemah ripa lo jinawi, seluruh negara hidup makmur.